Ia tahu hubungan mereka tak akan pernah diterima. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ia hanya seorang tukang kuli dari Indonesia, sementara dia, wanita itu, adalah pemilik rumah kaya yang hidup dalam kemewahan. Namun, di antara mereka, ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Cinta itu tumbuh perlahan, diam-diam, menghantui. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pagi itu, di sebuah proyek bangunan di kota kecil di Jerman, Rudi, seorang tukang kuli bangunan asal Indonesia, sedang bekerja keras di bawah terik matahari. Ia menggali tanah untuk fondasi rumah besar yang sedang dibangun. Badannya yang kekar, kulit sawo matang, dan wajah yang serius mencerminkan kerasnya hidup yang ia jalani jauh dari tanah air. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Rudi menoleh dan melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 30-an, mengenakan gaun musim panas yang elegan, mendekatinya. Wanita itu adalah Helena, pemilik rumah yang sedang dibangun. "Halo," sapa Helena dengan senyum ramah. Rudi terkejut, namun segera membungkuk dan menjawab, "Halo, Tante." Helena tertawa kecil. "Panggil saja aku Helena." "Kamu pasti Rudi, kan? Aku sering lihat kamu bekerja keras di sini." Rudi mengangguk, sedikit canggung. "Iya, Tante. Saya kerja keras biar bisa kirim uang ke keluarga di Indonesia." Helena mengamati Rudi sejenak, terkesan dengan sikapnya yang rendah hati. "Kamu pekerja yang rajin, Rudi. Aku salut." Rudi tersenyum malu. "Terima kasih, Tante. Ini pekerjaan saya. Harus diselesaikan dengan baik." Helena merasa ada sesuatu yang istimewa pada pria ini. "Kamu tidak merasa terlalu berat dengan pekerjaan ini? Tidak ada waktu untuk istirahat?" Rudi menatap sejenak, kemudian menggelengkan kepala. "Kadang capek, tapi ya mau bagaimana lagi? Di sini saya bisa dapat uang. Ini yang penting." Helena menghela napas pelan, merasa simpatik. "Aku mengerti. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri, ya. Istirahatlah sesekali." Rudi tersenyum kecut. "Saya sudah biasa, Tante." Helena melihat bahwa meskipun Rudi berbicara dengan tegas, ada kerendahan hati yang mendalam dalam dirinya. Dia merasa Rudi bukan hanya seorang pekerja kasar, tetapi juga seseorang yang memiliki nilai dan hati yang besar. "Saya akan datang lagi nanti, Rudi. Jangan terlalu lelah," kata Helena sambil berbalik pergi. Rudi mengangguk, sedikit bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul. Ada sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, meskipun hanya sekedar percakapan singkat. Helena melangkah pergi, namun di dalam hati, dia merasa ingin mengenal Rudi lebih jauh. Dia tahu, kehidupan mereka sangat berbeda, tetapi ada perasaan yang menggelora di dalam dirinya. Dia berbeda, Helena berpikir, sambil tersenyum kecil. Di sisi lain, Rudi kembali ke pekerjaannya, tapi pikirannya melayang pada percakapan itu. Ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan, sesuatu yang lebih dari sekedar rasa hormat terhadap majikan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Rudi mulai sering melihat Helena di lokasi proyek. Kadang, ia datang hanya untuk memeriksa perkembangan bangunan, kadang juga membawa kopi dan makanan ringan untuk para pekerja. Meskipun Rudi selalu sibuk, ia mulai menantikan kedatangan Helena yang selalu membawa senyum hangat dan percakapan ringan. Suatu siang, saat istirahat,
Rudy duduk di bangku kayu di samping tumpukan batu bata. Ia sedang menikmati makan siangnya ketika tiba-tiba Helena mendekat. "Rudy, kamu sedang makan sendirian lagi?" tanya Helena dengan senyum ramah. Rudy menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum malu. "Iya, Tante. Biasanya begini. Gak banyak teman di sini." Helena duduk di sampingnya. "Kamu tahu, kamu boleh bergabung dengan kami. Kalau butuh teman ngobrol, aku selalu di sini." Rudy merasa sedikit canggung, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Terima kasih, Tante. Tapi saya sudah biasa." Helena mengangguk, lalu melihat ke sekitar. "Kamu benar-benar bekerja keras, ya? Aku lihat kamu nggak pernah mengeluh." Rudy terdiam sejenak, menatap tanah. "Apa yang harus dikeluhkan, Tante? Ini pekerjaan saya. Saya cuma ingin bisa kirim uang ke keluarga." Helena merasa tersentuh mendengar itu. "Aku ngerti, Rudy. Hidupmu pasti berat, ya?" Rudy menoleh dan melihat wajah Helena yang penuh perhatian. Matanya tampak lebih lembut dari biasanya. "Tante, aku sudah biasa," jawabnya pelan. Helena menghela napas. "Tapi kamu masih muda, Rudy. Seharusnya kamu menikmati hidup, bukan hanya bekerja keras." Rudy tertawa kecil. "Bekerja keras juga bagian dari hidup saya, Tante. Terkadang, itu yang membuat saya merasa lebih hidup." Helena menatapnya dalam-dalam. "Kamu sangat bijaksana untuk seseorang seumuranmu." Ada keheningan sejenak, sebelum akhirnya Helena beranjak. "Aku harus kembali ke dalam. Tapi, jangan terlalu keras pada dirimu, ya? Jangan lupakan kebahagiaanmu sendiri." Rudy mengangguk dengan senyum kecil. "Terima kasih, Tante." Helena berbalik, tetapi sesaat sebelum melangkah pergi, ia menoleh dan berkata, "Aku senang berbicara denganmu, Rudy." Rudy terdiam, merasa ada sesuatu yang menggelitik di hatinya. Ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Begitu juga dengan Helena. Ia merasa ada koneksi antara mereka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari setelah percakapan itu, Helena mulai datang lebih sering, dan pertemuan mereka semakin intens. Kadang mereka berbicara tentang hal-hal sepele, kadang tentang kehidupan pribadi mereka. Rudy mulai merasa lebih nyaman dengan Helena, dan bahkan mulai menantikan momen-momen kecil seperti itu. Di sisi lain, Helena juga merasa bahwa ada sesuatu yang spesial dalam hubungan ini, meskipun ia tahu bahwa ini adalah hubungan yang penuh resiko. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Rudy sedang menyiapkan alat-alatnya ketika tiba-tiba Helena mendekat, kali ini tanpa ada pekerjaan yang menunggu di belakangnya. "Kamu nggak mau pulang dulu?" tanya Helena, memulai percakapan lagi. Rudy berhenti dan menatapnya. "Mau, Tante. Tapi ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan." Helena tersenyum kecil. "Kamu memang pekerja keras, ya?" Rudy terdiam sejenak, lalu menatap Helena. "Tante, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Kenapa Tante sering datang ke sini? Kenapa peduli dengan saya?" Helena terkejut, namun ia tak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh. "Aku hanya ingin berbicara denganmu. Kamu orang yang berbeda, Rudy. Ada sesuatu yang membuatku ingin lebih mengenalmu." Rudy hanya terdiam, tak tahu bagaimana merespon. Tetapi hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Ada perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang tak bisa dihindari.
Helena menundukkan kepala sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu ini tidak mudah. Kita datang dari dua dunia yang berbeda. Tapi, ada sesuatu tentang dirimu yang membuat aku ingin lebih dekat." Rudy menatapnya dengan hati berdebar. "Tante, saya juga merasa begitu." Mereka saling berpandangan, terdiam dalam keheningan yang penuh dengan perasaan yang belum bisa diungkapkan. Meskipun mereka tahu hubungan ini salah, perasaan itu semakin kuat seiring waktu yang terus berjalan. Beberapa minggu setelah kedekatan mereka semakin dalam, hubungan antara Rudy dan Helena mulai memunculkan ketegangan. Meski mereka berusaha menyembunyikan perasaan mereka, rasa canggung dan kekhawatiran terus menghantui mereka berdua. Apalagi, teman-teman Rudy mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan Helena.